Welcome to Bayangan Bercerita, di mana channel ini akan menyuguhkan kembali cerita-cerita pengalaman hidup, peristiwa-peristiwa yang pernah dilalui, yang pernah dijalani, dan yang pernah dirasakan, yang masih tersimpan di memori, dan akan dituangkan kembali di channel ini. Oh iya, sebelumnya bagi teman-teman, terima kasih banyak-banyak yang udah menyempatkan diri untuk mampir ke Bayangan Bercerita. Jangan lupa beri supportnya ya, dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Komennya yang positif biar kedepannya aku makin berkembang. Terima kasih. Dan kali ini aku akan menceritakan suatu pengalaman dan selamat menikmati ya. Oke? Sebenarnya ini cerita dari seorang teman di mana dia menceritakan keluh kesahnya dan rasa dia ibaratnya kecewa sama keluarganya gitu. Tapi aku sebelumnya udah minta izin ya ke teman aku ya untuk cerita ini ya dengan versinya aku bercerita gitu. Aku akan janji untuk menyamarkan namanya, tempatnya gitu teman-teman. Ini sebenarnya dia cerita itu di tahun 2018 dan ini sebenarnya kasusnya itu terjadi di tahun 2015. Dia itu adalah seorang anak perempuan perantauan dari Pulau Sumatera ke ibu kota gitu. Dia mempunyai dua orang adik dan ibu dan ayah, di mana dia sangat ibaratnya itu sangat simpati atau mengidolakan ibunya gitu. Ibunya itu dikarenakan dia adalah seorang tulang punggung untuk keluarganya gitu teman-teman. Dan karena ya namanya di kampung ya, kebanyakan kalau tamat SMA itu kalau nggak menikah, kalau nggak kuliah gitu. Karena yang teman aku ini dia yang ibaratnya nggak mau nikah muda dan dia pengen kuliah tapi nggak ada biaya, mau nggak mau dia memutuskan untuk merantau ke ibu kota setelah dia tamat sekolah gitu. Dan akhirnya itu dia ngerantau, ngerantau dan akhirnya untung di Jakarta itu dia punya saudara teman-teman. Ibaratnya saudara ya dibilang sepupu lah gitu. Akhirnya akhirnya dia berselang waktu udah nyampe di ibu kota, selang waktu 2 minggu itu dia udah mendapatkan pekerjaan teman-teman. Ya di suatu perusahaan elektronik lah gitu. Dan akhirnya akhirnya teman aku ini dia bekerja ya fokus bekerja katanya ibaratnya dia ada tujuan dia dia pokoknya intinya itu nabung gitu buat apa buat merubah atau merenov rumahnya di kampung gitu pokoknya gitulah teman-teman. Sebenarnya karena baru tamat ya pasti egonya ada lah ya, ibaratnya itu dia itu katanya selama dia bekerja itu dia menangis terus katanya ternyata mencari uang itu sangatlah sulit dan capek gitu. Pokoknya dia nangis, pokoknya pulang kerja itu dia nangis lelah gitu. Dan setelah beberapa bulan gitu, maksudnya setelah sebulan dia bekerja terus gajian teman-teman, gajian di situlah dia kayak senang gitu, tadinya dari tahap menyerah jadi setelah gajian itu dia merasa senang gitu, oh ini jerih payah dia gitu. Dan akhirnya dia kerja fokus kerja teman-teman, dan ibaratnya kalau kayak berfoya-foya tuh sih enggak teman-teman, dia bisa menata keuangannya gitu. Ibaratnya dia gaji pertamanya aja dia langsung kirim ke kampung ke ibunya gitu untuk ya karena dia masih punya dua adik yang masih sekolah kan, ibaratnya sedikit membantulah gitu. Dan akhirnya dia bekerja, fokus bekerja gitu ya, ibaratnya benar-benar kayak kalau nggak kemana-mana gitu ya, intinya itu ya kerja dan untuk keluarga gitu. Dan setelah dia habis kontrak di perusahaan pertama gitu dia nggak diperpanjang, mungkin karena dia anak baru juga kali ya, banyak saingannya dari anak udah lama gitu. Dan akhirnya dia nggak diperpanjang, dia katanya sempat nganggur itu lumayan lama lah gitu, tapi untungnya sudah dia tinggal bersama saudaranya gitu. Akhirnya itu nggak lama dia bekerja lagi sampailah di tahun 2015 katanya. Di tahun 2015 itu dia kerja di sebenarnya di 2015 itu dia kerja di perusahaan otomotif teman-teman. Di perusahaan otomotif dia kerja ya katanya dia sempat diperpanjang lah sampai 2,5 tahun gitu. Pokoknya gitulah teman-teman. Kalau katanya dia kerja di otomotif itu di tahun 2000 berapa gitulah 2000, ini kan kejadiannya 2015 ya dikurangin aja lah teman-teman, 2,5 tahun gitu. Terus katanya dia itu hampir mau sebenarnya udah diperpanjang kontraknya sama perusahaannya tempat kemarin gitu. Dan akhirnya sebulan dia apa ibaratnya dari kontrak ketiganya dia bekerja di kontrak ketiganya, ternyata kayak dia itu ibaratnya dia memutuskan untuk pulang kampung teman-teman ya, karena dia udah lama ngerantau juga, dia memutuskan untuk pulang kampung untuk ibaratnya tabungannya udah siap untuk renov rumahnya sedikit-sedikit gitu. Dan ya ibaratnya dia udah cukup lah tabungannya, dia
karena dia udah lumayan lama kan di merantau gitu. Akhirnya dia pulang kampung, dia memutuskan untuk resign. Sebenarnya katanya atasannya itu mempertanyakan kenapa harus resign gitu. Sedangkan ibaratnya cutinya aja nggak pernah diambil gitu. Ya sih teman-teman, kalau teman aku ini dia kalau kerja kerja teman-teman, nggak kayak orang-orang yang benar-benar kerja cuma di depan atasan aja, enggak. Kalau dia emang kerja fokus gitu teman-teman, karena dia punya niat dan tujuan tertentu gitu. Dan akhirnya itu pas dia ditanyakan gitu sama atasan, kata dia, soalnya dia itu berencana pulang pulang ke kampung itu sekitar sebulan 2 bulan lah gitu. Pokoknya nggak nentu lah gitu. Yang mana ada ya teman-teman, ibaratnya perusahaan akan menunggu kita selama berbulan-bulan gitu nggak masuk gitu, nggak mungkin lah gitu. Dan akhirnya atasannya ngerti gitu, pokoknya dia ada alasan lainnya juga gitu. Dan akhirnya dia pulang kampung sama saudaranya itu dibeliin pesawat. Sebenarnya saudaranya itu melarang buat dia pulang kampung gitu, ibaratnya gini, uh, uh, mereka dia tahu sifat dari keluarga teman aku ini gitu, maksudnya cuma yang dibutuhkan itu bukan dianya gitu, bukan teman aku gitu, tapi duitnya gitu. Tapi ya namanya anak ya teman-teman, ya ibaratnya ya, kalau ini ibaratnya emang dia itu tujuan di ke kampung kan emang buat merenov rumahnya, ya itu kan duit gitu. Emang sih teman-teman, selama teman aku ini ngerantau itu dia kayak setiap gajian itu dia transfer teman-teman, terus nabung disisihkan gitu. Kadang kalau katanya, kalau ibaratnya kalau buat makan itu, kalau di perusahaan-perusahaan itu kan pasti dapat makan gitu. Yang paling dia di saat libur doang dia menyiapkan untuk makan gitu, saking dia pengen menuntaskan tujuannya teman-teman. Dan akhirnya dia pulang kampung, yang di kampung itu ibaratnya kan dia kan emang jauh dari bandara juga, jadi dia dijemput sama ibunya sama adik-adiknya. Pas pulang gitu dia lihat rumahnya, ya ada perubahan teman-teman. Ya gimana ya, ibaratnya kan tulang punggungnya cuma ibunya aja gitu, sedangkan ayahnya nggak pernah bantu ibunya gitu cari nafkah gitu. Ya gitulah teman-teman. Dan akhir cerita dia datang udah di situ, emang dia itu kayak perang dingin gitu sama ayahnya gitu. Emang gak suka dari dulunya gitu. Karena apa? Karena kayak dari dulu itu ayahnya nggak pernah cari nafkah teman-teman buat mereka gitu. Pokoknya yang banting tulang itu selalu ibunya. Pas dia nyampe di rumah, dia di rumahnya seperti rumahnya di saat dia ditinggal, tapi lebih kayak udah hampir roboh gitu, pokoknya berantakan gitu. Dan dia juga paham dengan hal itu. Pertama kan ada-adanya cowok gitu, yang kedua ibunya itu ya otomatis dia bakalan bekerja gitu. Jadi akhirnya si ini dia renov rumahnya dengan uang seadanya gitu, dia rapiin gitu, bukan ibaratnya bukan gede-gedean renovnya kata dia, cuma ngerapin doang gitu. Dan akhirnya itu um, dia kan otomatis dia membutuhkan tukang sekitar 2 minggu itu. Akhirnya udah rumahnya udah rapi katanya. Gimana kalau dia itu emang jago ngatur uang teman-teman, buat ya pribadinya dia, buat dibagiin gitu, emang dia paling jago bagi mengatur keuangan gitu. Dan akhirnya itu teman aku itu katanya pada saat yang udah rumahnya udah rapi gitu, dan nggak tahu kenapa dia akhirnya bertengkar hebat sama ayahnya gitu, sampai ya gitulah, sampai ayahnya itu kayak ngasah pisau di depan dia gitu. Sebenarnya itu hal biasa katanya, dari kecil pun ayahnya emang begitu katanya. Dan akhirnya teman-teman, akhirnya teman aku ini ya berantem gede lah gitu. Di berantem gede, ya mungkin kena ya gimana ya, keselnya dia gitu, terus emosinya dia di waktu masih muda gitu. Ya paham lah gitu. Dia ngeliat ibunya yang capek bekerja, sedangkan ayahnya enak-enak menikmati, terus sedangkan apa ya, makan gratis ya, tempat tidur tinggal gratis. Dan karena ayahnya perokok, minta uang rokok aja sampai segitunya gitu ya. Intinya itu ibunya yang membahayain ayahnya gitu. Sebenarnya dia udah kesal lama katanya gitu, makanya dia memutuskan untuk merantau ke ibu kota, ke Jakarta gitu. Dan jadilah pertengkaran hebat atau lah gimana lah gitu pokoknya. Tiap hari itu rumahnya kacau, ribut terus katanya. Dan ributnya itu dia sama ayahnya gitu. Dan akhirnya ada dia yang bikin dia kaget dan sedih itu teman-teman. Awalnya ya kan rumahnya itu 2 kamar gitu, otomatis dia menggunakan kamar yang satu gitu buat dia sendiri gitu. Dan yang dia kagetnya itu adanya ibunya sampai berani memeriksa dompet dia gitu. Sebenarnya bukan ngomong itu kan ibunya, bukan teman-teman. Terkadang itu ada privasi, ada aturan dalam hidup gitu. Sedangkan itu salah satu aturan di hidup teman aku gitu. Dimana kalau kayak pribadi banget itu nggak boleh orang lain yang ibaratnya yang
yang ikut gitu, walaupun notabene itu orang tuanya gitu. Tapi menurut aku juga nggak etis juga sih teman-teman kalau seorang ibu berani memeriksa dompet anaknya gitu. Kebetulan katanya, dia itu untungnya di dompetnya itu uang cashnya itu cuma dikit gitu, dan ya ibaratnya ada berapa lah gitu, ratusan gitulah gitu. Duitnya itu untungnya itu ada di ATM. Kenapa? Karena saudaranya yang di Jakarta itu karena tahu sifat orang tuanya katanya. Kata kakak saudaranya itu jangan semuanya ditarik uang di ATM. Ya, ya untungnya gitu dia mendengarkan gitu. Akhirnya dia kaget. Terus kayak kasih kepergok gitu katanya ibunya itu kayak maling ketahuan gitu lah teman-teman. Nyampe dia di mana ya, kayak mengilak, kayak mengalihkan gitu. Pokoknya kayak maling ketahuan lah gitu teman-teman. Dan akhirnya mulailah di sana, dia tahu lah isi dompet teman aku katanya kalau udah nggak punya duit gitu. Yang dia tahu kan dompetnya nggak ada duitnya gitu, tapi dia nggak tahu di ATM ada duit gitu teman-teman. Dan akhirnya selang waktu berapa hari, pokoknya tiap hari itu katanya dia berantem terus sama ayahnya gitu. Mungkin karena adik cowoknya ini muak atau gimana gitu, uh, yang dia ini hampir dipukul sama adik cowoknya katanya. Terus untung katanya dia masih punya saudara di kota Jakarta. Dia sambil nelpon, sambil ibaratnya itu di speakerin teman-teman. Dan pas dipukul gitu, kata saudaranya yang di Jakarta, kamu berani mukul dia ya? Katanya. Selama ini perlengkapan kamu dia yang ngirim loh, dengan duit dia loh, dengan jadi payah dia. Gitu pokoknya lagi tuh teman-teman. Di sana, ya adanya langsung berhenti gitu. Dan akhirnya udah di sana saudaranya itu bilang sama dia, kamu harus hati-hati gitu, harus waspada. Soalnya kamu sendiri di sana, soalnya nggak ada yang bakalan ibaratnya membela kamu gitu. Saudaranya ini baik banget teman-teman. Terus katanya kalau kalau dia cuma bisa berdoa aja dari sini gitu, itu diserahkan sama Tuhan gitu. Ya gitulah teman-teman. Jadi sepanjang berapa lama dia di sana itu kata dia, kan ya ibaratnya dia sekitar udah 3 mingguan di kampung halamannya gitu, di rumahnya gitu, mengumpul sama keluarganya itu sekitar 3 mingguan lebih lah, hampir sebulan gitulah. Nah pokoknya di situ tuh dia semenjak adiknya memukul dia gitu, terus di situ dia ngerasa terancam gimana lah teman-teman, kayak nggak nyaman di keluarganya gitu. Tapi nggak tahu kenapa kata dia itu nggak mau pergi dari sana, dari kampungnya. Dan akhirnya teman-teman, pokoknya teman aku itu karena dia sedih atau apa gitu ya, ibaratnya nggak ada yang belain dia gitu. Akhirnya dia kayak makan itu teman-teman, dia nggak makan dari yang dimasak sama ibunya katanya. Masakan ibunya nggak dimakan katanya. Dia tiap hari itu cuma makan mie instan sama kayak gorengan-gorengan gitu. Dan udah teman-teman. Tapi untungnya kakak kakak dia, saudara dia yang di Jakarta katanya, lalu menghubungi dia terus kayak kuota itu sempat dibeliin gitu. Soalnya kan temen aku agak keluar dari rumah teman-teman, beliin gitu untuk biar setiap hari itu ada informasi gitu, ada kalau ada ini pokoknya harus waspada gitu. Seenggaknya apalagi kak, saudaranya itu katanya direkam setiap dia menghubungi kakaknya saudaranya itu, dan kakaknya itu selalu merekam katanya gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa ada bukti lah gitu. Pokoknya sampai segitu teman-teman. Dan akhirnya akhirnya di ini kan, otomatis dia kalau malam hari itu di saat keluarganya di rumah itu dia nggak tidur sama sekali teman-teman. Dan dia selalu di kasur dia sambil megang satu potong kayak kayu papan gitu teman-teman, pokoknya untuk bela dia gitu. Terus yang kunci kamarnya dari dalam gitu, pokoknya dia nggak keluar selama keluarganya di rumah gitu. Ya keluarganya pasti berbisik-bisik lah, dia tahu gitu. Dan akhirnya itu pas keluarganya nggak ada di rumah gitu, ya intinya ibunya pergi gitu kan, kalau ibunya pergi kerja gitu nggak ada yang berani ke rumah teman-teman. Nah dan dikunci, udah di saat itulah teman aku tidur, baru tidur di siang hari gitu, saat mereka udah nggak di rumah gitu. Dan akhirnya pas itu uh, tidur, pokoknya selang kejadian itu ya sekitar 2 minggu lah teman-teman. Setelah ya hampir baku hantam gitu, dia tidur, kata dia itu di tidur itu dia mimpi, katanya mimpi kayak ada anak kecil katanya usia ya lebih kurang 8 tahun lah katanya. Itu perempuan katanya, rambutnya pendek. Dia masih ingat teman-teman. Di saat dia cerita sama aku itu masih ingat fisik dari anak itu seperti apa, bajunya seperti apa gitu. Terus dia kayak mau nyamperin katanya, nyamperin, tapi anak itu nyamperin dia itu cuma sebatas pintu kamar di bagian luar teman-teman, berdiri gitu katanya. Terus si anak itu bilang ke dia, main
main yuk keluar gitu, kayak ngajak keluar rumah gitu loh teman-teman. Dan akhirnya itu kata dia di mimpi itu, eh, dia itu jawab, ya udah gitu. Terus desain gitu, terus pas disamperin ke pintu gitu, dia langsung kebangun dari mimpinya gitu. Tapi eh, menurut dia itu mimpinya ini nggak biasa gitu, pasti ada maknanya gitu. Kenapa? Karena kalau mimpi yang cuma sekedar buat bunga tidur atau apa itu kan biasanya ini teman-teman, cuma selang waktu 5 menit 10 menit itu udah hilang ceritanya gitu. Kalau dia sampai sekarang pun dia masih ingat proses gimana mimpinya itu gitu. Jadi teman aku ini dia bukan pendendam teman-teman, tapi dia gak akan melupakan hal-hal kecil apapun gitu yang terjadi sama dia gitu, kayak masalah gitu dia nggak bakal lupa teman-teman. Dan akhirnya kata dia pas dia bangun itu dia keduduk, tapi katanya kalau emang mimpinya ini maknanya apa namanya buruk atau negatif buat dia itu pasti capek katanya, pasti lelah, pasti pokoknya murung lah katanya. Kalau ini aku biasa aja katanya. Karena dia ibaratnya bangun tidur otomatis kayak dibangunin gitu kan teman-teman, dari tidurnya gitu. Akhirnya itu dia kayak rapi-rapiin kasur katanya. Gak tahu kenapa gitu dia rapi-rapiin kasur, terus kayak dia itu diarahkan kayak habis kan bantal yang dipakai sama dia buat tidur itu kan ditepok-tepok teman-teman. Nah, sampai dia itu kayak sampai kasurnya persis di sejajar sama kepalanya gitu kata dia. Dia angkat kan kalau dia ada tempat tidur yang rakitan dari apa teman-teman kayu gitu, papan gitu teman-teman. Dia menemukan katanya pas dia ngangkat kasur itu, pas angkat dikit gitu pas apa namanya sejajar di kepalanya di saat dia tidur gitu. Dia itu menemukan, ya aneh aja gitu teman-teman, katanya dia itu menemukan potongan dari jeruk purut teman-teman. Katanya kalau jeruk purut itu benar buat pengobatan secara mistis, negatif positif bisa katanya gitu. Tapi dia kayak belum tahu maknanya apa gitu. Dia menemukan potongan jeruk nipis itu yang udah mencoklat katanya. Itu persis di bawah kasur, yang di atas dia nemenin papan gitu teman-teman. Itu persis sejajar sama di mana dia saat dia tidur itu persis di kepalanya gitu teman-teman. Dan akhirnya dia nemuin itu, dia nelpon langsung ke saudaranya yang di Jakarta katanya, ngasih tahu kalau dia nemuin potongan jeruk purut gitu. Nah, terus kata ya kata dia aku rasa saudaranya yang di Jakarta itu tahu atau gimana gitu. Dan, tapi cuma bisa buat lebih hati-hati aja gitu, buat jaga diri gitu. Pokoknya setiap hari itu harus ada informasi gitu. Dan teman aku itu ya gitulah teman-teman. Akhirnya potongan jeruk purut itu dibuang. Itu mimpi pertama, kejadian pertama ya teman-teman. Tapi berselang uh, dua minggu apa gitulah teman-teman, lebih kurang hampir 2 minggu gitu kata dia. Dia itu kayak dimimpiin lagi teman-teman. Ya biasalah, dia tidurnya siang hari, di malam hari dia nggak bakalan tidur gitu. Mimpinya itu masih anak kecil tapi cowok katanya, yang anak kecil yang belum sekolah katanya. Ya gitu, dia nyamperin ke arah pintu kamarnya katanya, persis di persis di pintu kamar yang arah keluar itu, batasan itu kata dia, anak itu berhenti katanya, berhenti sambil main yuk katanya gitu teman-teman. Kan gimana ya, katanya kalau kalau dia waktu dia dulu itu emang suka kayak di kampungnya itu ada permainan apa gitu teman-teman. Itu biasanya dia itu sering ini katanya, sering main gitu sama anak-anak apa gitu teman-teman. Ya pokoknya anak itu ngajak dia main katanya. Main dan dia nyamperin ke pintu gitu. Terus dia sambil ngomong gini ke anak itu katanya. "Eh, kalau main ya seumuran aja katanya gitu. Kalau dia nggak mau main, nggak mau keluar gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa katanya. Anak itu seolah-olah itu nungguin dia sampai dia keluar kamar gitu. Pokoknya sampai teman aku itu beranjak dari kasurnya tempat dia, ibaratnya tempat nyamannya dia gitu. Dan akhirnya itu gini teman-teman. Akhirnya dia nyamperin itu si anak, nggak tahu kenapa pokoknya anak itu langsung hilang gitu teman-teman, hilang. Di situ dia kebangun katanya. Kebangun, tapi dia posisi ya kebangunnya itu kayak gini teman-teman. Dia posisi tidur tapi matanya itu cuma mata doang yang dibuka gitu. Itu dia kayak nanti dulu gitu. Kalau mimpi yang kayak ini katanya, mimpi yang keduanya ini lumayan bikin dia kayak penuh penasaran gitu. Mungkin karena mimpi yang pertama itu kejadiannya udah kayak gimana ya teman-teman. Terus kata dia dia mikir panjang dulu gitu. Terus
tapi masih di posisi tidur katanya. Tapi nggak tahu kenapa katanya dia di tidur itu dia kayak ya ngelakuin yang hal pertama gitu katanya, diangkat kasur kasurnya terus dia kayak feeling gitu teman-teman. Dan dia menemukan katanya ini yang mimpi kedua terus kejadiannya ya teman-teman. Setelah dia udah mulai ibaratnya udah terkumpul lah nyawanya gitu, dia menemukan kayak potongan kertas kertas ya buku anak sekolah gitu loh teman-teman, tapi kayak dirobek gitu loh, robek sembarangan gitu loh, nggak beraturan gitu. Dia menemukan itu dan akhirnya dia diambil dilihat, ternyata itu kayak tulisan Arab teman-teman, tapi nggak ada kayak tanda bacanya gitu, ya ibarat kata itu tulisan Arab tapi gundul gitu teman-teman. Jadi pas itu dia ya udah mulai lah ya, maksudnya udah mulai ini apa nih gitu, maksudnya ini udah kedua kali dia nemuin kayak gini gitu. Itu dia pokoknya abis itu dia langsung nelfon saudaranya yang di Jakarta. Dia bilang dia menemukan ada kayak kertas gitu terus ada tulisan Arab gundul kata dia gitu. Dan kata saudara teman aku itu ngomongnya gini ke teman aku ya, katanya udah mulai menyimpang tuh keluargamu katanya, padahal kan ibaratnya ibumu itu kayak 5 waktu itu nggak pernah tinggal gitu. Pertama aku belum nyangka kalau itu pelakon ibu aku ya teman-teman, kata dia, pelakon ibu dia teman-teman. Terus dan dia baru percaya itu pelakunya ibu dia yang diidolakan dari kecil gitu. Itu di saat kata dia itu pas dia datang nih ibunya gitu, terus sambil berbisik gitu, dia nggak tahu juga katanya kenapa indera pendengaran dia itu dikuatkan sama Tuhan katanya gitu. Dan dia juga nggak tahu mimpi ini pasti dari Tuhan dengan makna kayak dia itu harus memecahkan sendiri teman-teman makna dari mimpinya gitu. Nah, dia berbisik gini ibunya kayak adik laki-lakinya yang paling kecil gitu, berbisik gini udah ketemu sama dia ya gitu. Terus kata adiknya itu nggak tahu gitu, pokoknya gitulah teman-teman. Dan di situ aku baru percaya yang melakukan itu, di situ dia percaya kata teman aku itu, di situ aku baru percaya ternyata pelakunya ibunya sendiri gitu. Dan di situ pokoknya dia habis itu dia telepon saudaranya yang di Jakarta dan bilang ternyata emang ibu yang melakukan gitu. Pokoknya lah gitulah teman-teman. Dan akhirnya itu kertas itu nggak tahu dibakar atau di mana katanya. Pokoknya itu kertas itu dihilangkan dari sana kata dia gitu. Dan akhirnya udah pokoknya kan udah perang dingin udah hampir lebih dari inilah teman-teman, udah hampir dari sebulan lah gitu. Dari sebulan dia di sana. Intinya kan dia kan sendiri di kampung itu gitu. Maksudnya di keluarganya itu dia sendiri untuk mempertahankan diri dia. Sebenarnya kata dia, dia itu sangat takut banget gitu. Ibaratnya bukan takut karena diguna-gunain atau apa gitu, takut banget ibunya udah menyimpang gitu. Maksudnya udah sesat gitu. Dan kalau benda-benda itu kan pada umumnya itu sering dipakai sama dukun-dukun teman-teman. Dan akhirnya itu dia kayak ya udah berarti dia harus lebih hati-hati lagi gitu seenggaknya sampai dia balik lagi ke Jakarta. Dan udah sebulan lebih dia di sana di kampung halamannya di rumahnya. Ah, pokoknya katanya dari kan kalau mimpi pertama kedua itu kan jaraknya sekitar lebih kurang 2 minggu ya teman-teman. Dari mimpi dia yang kedua kayak tiga itu jaraknya cuma 2 hari. 2 hari dimana mimpi itu ya biasalah teman-teman ya dia kan tidurnya di siang hari gitu. Mimpinya itu kayak gini teman-teman, hampir sama sih tapi cuma beda alur atau jalan ceritanya aja gitu. Kayak dia itu ini ada anak kecil, dia baru bisa merangkak katanya, merangkak menuju merangkak dari dapur rumahnya katanya. Itu di mimpi ya teman-teman. Merangkak dari dapur katanya. Terus menuju ke kamar dia gitu. Tapi tetap seperti mimpi pertama, mimpi kedua katanya. Berhentinya persis di depan pintu kamar dia gitu. Pokoknya di tengah-tengah pintunya gitu lah teman-teman. Itu berhentinya di sana kan dari anak kecil itu merangkak. Dan dia kayak duduk gitu lah teman-teman, dari merangkak ke duduk gitu sambil kayak tangannya itu dijulurkan, kedua tangannya itu ke dia sambil digoyang-goyangin gitu. Kan kalau anak kecil kalau gitu kata dia ngajak digendong gitu, pengen digendong gitu. Dan akhirnya itu dia samperin lah gitu anak itu terus digendong. Dia ingat banget katanya anak kecil itu
oh lucu katanya. Anak kecil itu pokoknya ceriwis gitu teman-teman, kayak suka bicara gitu, pokoknya lucu lah kata dia. Dia cowok katanya, anak kecil itu laki-laki katanya gitu. Oh pokoknya anak kecil itu kata dia cuma pakai pampers saja gitu. Tapi bukan kayak tuyul ya teman-teman, ada rambutnya kata dia. Tanpa baju, tanpa celana katanya, cuma pampers doang yang dipakai gitu. Udah digendong itu katanya anak kecil itu sangat senang banget katanya, happy gitu katanya. Sambil dia itu kayak gimana teman-teman, kalau anak kecil itu kalau senang itu kan dia suka goyang-goyangin badannya gitu. Di saat dia gendong gitu sambil nunjuk pintu arah keluar rumah gitu. Tunjuk pintu depan, katanya pengen main gitu lah teman-teman. Ya paham lah kalau anak kecil emang gak, bosan juga di rumah gitu. Dan akhirnya ini tadinya katanya dia tuh nggak mau, katanya nggak mau keluar gitu, tapi si anaknya ini kayak yang kayak apa ngajak dia itu sampai bisa mau gitu, pokoknya dengan lucunya riangnya gitu, ayo kayak gitulah teman-teman. Dan akhirnya katanya dia itu keluar rumah, ya main-main lah sama anak-anak di sana gitu kata dia gitu kan. Akhirnya main di sana ya anak kecil itu happy banget katanya, riang banget katanya gitu, sampai ya pokoknya waktu itu katanya waktu di mimpi itu ya banyak sebaya sama dia umurnya gitu. Dan akhirnya di tahap ya berapa lama dia main di luar katanya gitu, dia ngajak anak kecil ini pulang gitu teman-teman, pulang. Dan si anak kecil itu nggak mau katanya, nggak mau pulang katanya, dia mau mau di sini aja gitu main gitu. Terus aku bilang aku pulang ya gitu, nggak boleh sama anak kecil belita itu nggak boleh teman-teman, punya dia nangis jangan gitu, kayak ibarat ntar aja pulangnya gitu. Dan akhirnya itu ya udah, temen aku itu katanya emang ikut main gitu, ikut di sana gitu, berapa lama gitulah. Dan akhirnya ya mau nggak mau dia udah rasa mainnya terlalu lama, dia mau pulang gitu teman-teman, mau pulang, gendong anak itu tetap nggak mau, katanya nangis-nangis gitu. Dan akhirnya itu ya udah dia tetap gendong arah pulang gitu sambil nangis anak kecil itu kata dia ingat banget katanya. Dan akhirnya dia kayak mau ke rumahnya itu, pokoknya sepi banget gitu, pokoknya gak ada orang lewat gitu kata dia. Cuma di situ itu saat di mimpi itu katanya di depan rumah dia itu tuh kan biasanya itu kan di depan rumah itu ya namanya rumah kampung teman-teman, sering orang apa lalu lalang di sana teman-teman. Pokoknya sepi, nggak ada yang benar-benar nggak ada gitu. Dan akhirnya itu pas dia udah mau nyampe ke pintu rumahnya katanya dia kebangun dari mimpinya gitu. Teman aku itu bangun terus kayak, oh, ya kayak udah, tapi di situ tuh dia rada kayak katanya itu agak lelah katanya. Kayak energi dia itu habis gitu, kayak yang dimimpin itu maknanya negatif teman-teman. Pokoknya gitulah. Dan akhirnya itu dia teman aku itu kayak bangunnya itu malas, bangun tidur itu capek katanya gitu. Pokoknya lelah aja gitu, kayak energinya itu hilang aja gitu. Udah bangun, udah duduk kata dia. Terus dia pengen tidur lagi gitu teman-teman. Dan tapi nggak tahu kenapa gitu dia biar dia nggak ngantuk banget dia memutuskan untuk mandi gitu. Memutuskan untuk mandi tanpa merapikan dulu tempat tidur bekas dia tidur teman-teman, kan biasanya dia kalau bangun tidur kan harus rapi-rapi gitu. Terus dia beranjak nggak tahu kenapa gitu dia diarahkan kayak di nyapu kamarnya teman-teman, bersihin kamarnya, ngerapiin gitu. Nah dan kayak gitulah teman-teman. Dan akhirnya saat dia nyapu-nyapu, nyapu pas nyampe di kasurnya gitu kan, kalau kamar orang kampung-kampung gitu gede-gede teman-teman, kalau orang Sumatera itu kamarnya gede-gede. Pas kata dia ngelihat di tempat tidurnya itu, kalau di kampung itu kata dia namanya divan teman-teman, kalau tempat tidurnya dari papan gitu. Dia ngelihat satu mangkok itu benar-benar baru, selama ini dia nggak pernah lihat itu mangkok di rumahnya katanya, tapi baru kali itu dia ngelihat mangkok katanya, lihat mangkok. Dan akhirnya dia pertama penasaran dan dia ambil mangkok itu, ternyata isinya itu katanya teman-teman air sama kayak pocongan-pocongan gitu katanya. Itu dia proses nemunya itu di bawah kepalanya gitu, maksudnya posisi kepalanya saat tidur gitu teman-teman. Dan dia nggak langsung astagfirullahaladzim gitu teman-teman, kayak ya alhamdulillah teman aku masih ingat Tuhannya. Dan akhirnya itu dan ini di situ dia udah mulai kayak marah, kesel gitu teman-teman, pokoknya pengen
melampiaskan amarahnya yang udah ditahan gitu teman-teman, tapi sayangnya kan nggak ada tempatnya gitu. Dan akhirnya dia bawa ke kamar depan gitu, tempat kedua orang tuanya tidur. Di situ dia guyurkan air yang di mangkok itu sama pocongan itu, diguyurkan di kasur ibunya katanya, di kasur kedua orang tuanya gitu, diguyurin. Terus pocongannya itu ditaruh di atas bantal persis di mana ibunya tidur katanya gitu. Ya pastilah tahu ya teman-teman, namanya keluarga ya, di situ kata dia. Dan pas itu udah kayak dia itu duduk sejenak di di kamarnya gitu, sambil dia nelpon. Dia kondisi yang namanya emosi ya teman-teman. Nah, dia nelpon saudaranya di Jakarta gitu, kalau dia habis ketemu ini gitu, benda ini gitu teman-teman. Benda ya dijelasin semuanya gitu. Dan akhirnya kayak saudaranya ini ya udah nanti dibeliin tiket pesawat untuk balik gitu. Kan ibaratnya kalau waktu dulu itu masih belum ada kayak online-online gitu, pokoknya nggak tahu kenapa dia nggak ngerti aja kali teman-teman, pesan tiket online gitu teman-teman. Jadi yang mesenin katanya kakaknya itu katanya. Dan kata kakaknya jangan bilang-bilang kalau mau ke Jakarta gitu, diam aja gitu. Dan akhirnya teman-teman, besoknya udah saudaranya itu udah beliin tiket buat dia balik ke Jakarta. Dan dia disuruh rapi-rapi pakaian gitu teman-teman. Ya ibaratnya kalau udah kondisi kayak gitu kan udah menyimpang banget ya teman-teman. Ya nggak tahu lah apa penilaian di kalian gitu, maksudnya dari cerita ini gitu. Kalau bagi dia, ya bagi dia sama saudaranya yang di Jakarta itu emang udah parah ini orang menyimpangnya gitu. Soalnya katanya kalau di kampung itu hal-hal mistis gitu itu masih berlaku teman-teman, masih sering dilakukan sama orang-orang gitu. Dan akhirnya dia udah siap-siap itu di pagi hari katanya. Nggak tahu kenapa, eh, pokoknya pas itu dia mendengarkan lagi katanya, oh kalau ibunya berbisik ke adiknya gitu ya, dia nggak tahu adiknya nomor 2 apa nomor 3 gitu, apa yang paling bontot gitu. Dia gini, udah ketemu sama dia pocongannya kan katanya gitu. Oh kan yang jelasnya itu ya pelakunya ibunya dong, berarti dari kejadian pertama kedua ketiga itu ya ibunya pasti kan, karena ya gitulah. Karena dia mendengarkan juga dan lah, ya adiknya diam aja gitu, ibaratnya nggak tahu adiknya marah juga sama ibunya tapi dia nggak berdaya apa-apa atau gimana nggak tahu, pokoknya gitu teman-teman. Dan akhirnya dia pergi rapi-rapi mandi gitu. Dan akhirnya karena dari kampungnya ke bandara lumayan jauh, jadi dia menggunakan travel. Dan di travel itu dia pokoknya, teman aku itu semenjak kejadian-kejadian di kampung itu dia itu selalu mengingat Tuhan teman-teman, selalu istighfar, selalu pokoknya selalu gimana lah gitu. Kata dia kalau ibaratnya itu ya cuma Tuhan dia yang bisa bantuin dia apapun yang akan terjadi gitu. Dan seenggaknya kalaupun dia di saat itu di kampung dia sendiri atau di rumah dia sendiri dia menghilang atau meninggal gitu, seenggaknya dia masih mengingat Tuhannya gitu teman-teman. Dan akhirnya travelnya datang udah inilah, udah masuk barang semuanya. Terus kata dia di saat dia mau berangkat mobilnya itu ternyata ibunya nyusulin di mana ada yang dipegang gitu, ternyata itu perlengkapan mandi dia tinggal. Dan tahu kata ibunya apa teman-teman? Kata dia jangan sampai ada yang ketinggal satu barang pun di rumah katanya gitu. Jadi ya secara halus kan mengusir ya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa kalau teman aku udah mau pergi juga gitu. Itu dia sebenarnya sedih teman-teman, di saat mau menuju ke bandara gitu, ibaratnya semua yang dia lakuin ternyata kayak gini balasannya yang dia dapat. Tapi dia kayak nggak dendam, enggak teman-teman, dia cuma kayak kayak memori itu dia mau ngelupain tapi dia nggak bisa gitu, soalnya daya ingatnya itu kuat banget teman-teman. Eh, ya gimana ya kata dia, alhamdulillah di saat dia menuju ke bandara naik travel itu kan otomatis kalau di travel di kampung dia itu kayak ada penumpang yang lain pengen pesan gitu-gitu teman-teman, soalnya travel di kampung dia itu yang ibaratnya yang jasa gitu tuh jarang banget ada gitu, mobil travel gitu jadi jadi dia jemput yang lain, penumpang lain gitu, pokoknya di mobil itu katanya pada baik-baik semua sama dia gitu. Kayak gimana ya teman-teman, pokoknya kayak kan teman aku itu otomatis dia nggak makan gitu, kata dia itu ya di kampung itu berapa hari itu dia nggak makan katanya. Ya gimana lah teman-teman, dalam perut keadaan kosong pas ketemu penumpang pertama gitu. Ya masih ibaratnya masih satu satu marga satu suku sama dia katanya, dia dikasih makanan dibeliin minuman katanya gitu.
Dan ya gitu lah teman-teman. Terus pas di pesawat pun ada yang bantuin katanya. Pokoknya dia nemu orang baik-baik semuanya selama perjalanan gitu. Dan hari itu ya katanya sekitar berapa jam gitu udah nyampe di bandara. Kakaknya udah nungguin di bandara gitu saudaranya gitu. Dan akhirnya pulang nyampe gitu dan kakak ya otomatis kakaknya menanyakan gitu kejadian apa gitu. Pokoknya ya pokoknya cerita yang itu disuruh ulang gitu teman-teman. Ya kan kalau ibaratnya di telepon pun kan beda sama langsung kalau kita bicara gitu teman-teman. Dan akhirnya dia bilang pokoknya setiap dia nemuin benda-benda itu kata dia itu mimpi dulu kayak dikasih petunjuk gitu tapi dia itu harus berusaha keras untuk mencari tahu makna dari mimpi itu gitu. Dan katanya itu dia sampai lebih dari beberapa tahun gitu dia nggak ada komunikasi gitu tanpa komunikasi sama keluarganya sama ibunya gitu dan komunikasi lagi itu setelah ayahnya meninggal katanya gitu dimana saat itu dikabarin gitu kalau ayahnya meninggal gitu. Dan akhirnya baru dia komunikasi sama ibunya dia sih dari awal itu udah memaafkan ibunya ya namanya seorang ibu ya dia maafin gitu tapi kayak melupakan itu enggak gitu kata dia sampai dia teman-teman dia cerita ke aku seandainya nanti dia jadi orang kaya orang sukses ibaratnya dia punya rumah di sini dan dia udah kepikiran kalau dia nggak bakalan pulang ke kampung halamannya lagi soalnya apa kenangan buruk itu masih diingat sama dia sampai saat ini dia bercerita sama aku kata dia. Dia ngomong gitu dan dia bakalan beliin rumah untuk keluarganya untuk dia gitu yang bukan satu rumah ya teman-teman dua beda rumah tapi masih di lingkungan dia gitu ibaratnya kalau ada apa-apa seenggaknya dia tahu gitu tapi nggak serumah udah enggak gitu teman-teman so jadi inilah pengalaman dari cerita teman aku semoga di cerita ini banyak ibaratnya uh, pelajaran atau apa nggak tahu lah gitu pokoknya terkadang hal-hal yang menyakitkan itu pelakunya itu orang orang tua pokoknya orang terdekat lah teman-teman saudara gitu. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Bagi yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir, terima kasih banyak-banyak. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa di next video. Bye bye.